Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wardina ini ya? Iya Ibu. Oh iya, tadi minta tolong Kak sama teman-teman untuk panggil Ki ke ruang BK. Ini ngomong-ngomong baru pertama kali masuk ke ruang BK ya? Iya Ibu. Oh, Wardina ditahu di alasannya Ibu panggil Ki. Tidak Ibu. Jadi begini, saudari Wardina. Jadi Ibu dapat laporan dari guru matematika. Katanya beberapa tugas dari Wardina ini tidak masuk. Apakah memang begitu? Iya Bu, sering tidak masuk tugasku karena kurang paham Kak materinya. Lalu kenapa ketika tidak paham, kenapa tidak bertanya ke gurunya apakah ada halangan atau malu? Biasanya karena malu karena cuman saya yang tidak paham. Kira-kira kenapa bisa dibilang kurang percaya diri begitu, sama karena dibilang sendiri saja yang tidak mengerti, kan tidak apa-apa kalau memang pada dasarnya tidak paham, kan boleh bertanya begitu di guru. Kira-kira apa yang menyebabkan kita ini tidak percaya diri begitu pada diri sendiri, kan memang pada dasarnya tidak tahu. Saya juga kurang tahu Ibu karena dari dulu kurang bergaul dengan temanku, jadi sampai sekarang malu. Jadi ini Wardina dipanggil ke ruang BK karena laporan tersebut. Jadi Ibu ini tidak harus turun tangan lagi kepada saudari Wardina begitu. Nah, jadi sebelumnya itu juga di sekolah ini tuh ada 3 guru BK. Namun kelas 9 sendiri Ibu yang istilahnya mengemban amanah untuk menyelesaikan atau membantu siswa kelas 11. Nah, berhubung Wardina kelas 9 kan, jadi Ibu yang menanganinya. Tujuan dari konseling atau bimbingan yang akan dilakukan ini kan untuk membantu Wardina bagaimana caranya agar Wardina ini bisa percaya diri kembali dan istilahnya mengubah persepsi diri Wardina yang awalnya merasa bahwasanya Wardina ini malu, kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Sebenarnya Bu masih agak takut pakai BK karena mana BK. Sebenarnya di BK sendiri itu ada kode etik kerahasiaan, di mana Ibu itu pasti menjunjung kode etik kerahasiaan. Apa yang Ibu sampaikan, apa yang Wardina sampaikan ke Ibu itu akan dijaga dengan baik. Begitu pula dengan Wardina. Apa yang Wardina beritahukan ke Ibu itu Ibu akan jaga, dan apa yang Ibu beritahukan ke Wardina juga Wardina juga harus jaga. Gitu. Jadi tidak perlu takut ya. Jadi untuk penyelesaian permasalahan dari Wardina sendiri ini kita akan melakukan bimbingan individual ya Wardina. Apakah Wardina setuju? Iya. Nah, karena sekarang kebetulan kan jam kos, jadi bukan deal. Bagaimana kalau kita melakukan kontrak waktu pertemuan? Wardina bisanya berapa kali seminggu? Ya ini Bu cuma 2 kali. 2 kali seminggu. Kalau Ibu memilih estimasi 40 menit 1 kali pertemuan, bagaimana Wardina setuju? Mungkin kebanyakan Ibu. Jadi menurut Wardina bagaimana? 30 menit. Oh, boleh juga. Berarti sepakat ya, nanti selama seminggu kita ketemu 2 kali dalam waktu 30 menit. Jadi ini Wardina mau ambil jam kos atau jam istirahat atau jam sebelum pulang? Jam sebelum pulang. Baik, berarti pertemuan kita ini dimulai minggu depan ya. Baik, semangat ya untuk mengubah diri. Baik, selanjutnya karena sepertinya nanti Wardina akan memiliki mata pelajaran lain, mungkin Wardina sudah bisa keluar dari ruang BK, dan terima kasih atas ketersediaannya sudah masuk ya. Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Salam. Silakan duduk. Terima kasih. Nak Sarah ya? Iya. Kalau tidak salah, kamu yang ketua PMR ya? Oh iya, betul. Kemarin gimana jembarannya? Alhamdulillah dapat juara 1 umum. Kira-kira tujuannya ke sini apa ya? Begini Bu, kan tidak lama lagi akan pengumpulan berkas SNMPTN. Saya ingin konsultasi mengenai jurusan yang saya ambil di perguruan tinggi Bu.
Kira-kira mau ambil jurusan apa? Sebenarnya ibu rencana mau linjur dari SMA, kan di sini SMA keperawatan, mau kak linjur ke jurusan yang di luar dari kesehatan. Oh, begitu. Jadi alasan utamanya mau linjur itu kenapa? Sebenarnya ibu pas awal masuk SMA ini saya itu hanya disarankan suruh sama orang tua, tapi lama-kelamaan saya merasa kalau saya itu tidak cocok dengan jurusan keperawatan. Jadi saya ingin memutuskan untuk Kalau begitu alasan Sarah mengambil jurusan keperawatan itu ya kan pada awalnya disuruh sama orang tua itu. Saya juga pada saat itu hanya nurut saja. Jadi saya coba mendaftar ke SMA ini dan diterima. Lama-kelamaan saya merasa kalau saya tidak cocok dengan jenjang karir nantinya di SMK ini. Nah, Sarah kan tertarik dengan jurusan di luar perawatan. Kira-kira jurusan apa itu? Kebetulan saya juga tertarik dengan SMK ini sehingga saya memutuskan ingin mengambil akuntansi. Jadi ini Sarah masih bingung ya jurusan apa yang akan dipelajari. Jadi begini Sarah, kalau misalkan Sarah suka di akuntansi, terus orang tuanya tidak mau, coba deh Sarah diskusikan dengan orang tuanya dengan baik-baik. Coba kasih pemahaman kepada orang tuanya kalau Sarah itu tertariknya di akuntansi dan di keperawatan. Kemudian lebih baik itu Sarah ikuti minatnya, karena kalau Sarah mengikuti minatnya untuk berkuliah, Sarah lebih nyaman dalam proses perkuliahan. Nah, kalau Sarah masih bingung tentang jurusan apa yang ingin diambil, silakan datang ke ruang BK ya. Ibu akan setiap hari ada di sini. Saya ya. Semangat ya Sarah. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam.